Karena alam suwung itulah alamnya Tuhan. Okay. Nah, alamnya Tuhan alam satu, alam kebenaran. Okay. Pusatnya di mana? Ya tetap di otak. Maka penuhilah oksigen dalam otak ini supaya orang lain melek tidak bisa melihat, kita yang merem bisa melihat. Ya Tuhan memang sudah bersama dengan kita, tapi kesadaran dalam bertuhan itu kan kita betul harus masuk ke dalam wilayah yang benar-benar sadar. Namun kesadaran yang ada di dalam diri manusia kan kadang sifatnya jungkir balik. Artinya gini loh Mbak Darno, dari banyaknya saya meneliti kesadaran itu kan berarti sifatnya kalau terdapat di diri manusia itu kan dalam rangka jangka pendek, ya kan menjadi panjang manakala ia memanjangkan kesadarannya. Ya itu kan yang membuat PR kita menjadi rumitnya kan di situ. Bukan satu sadar untuk sekali seumur hidup, tapi harus betul-betul step by step terus menerus dikerjakan. Makanya gini, ngomong tentang susah, kesusahan. Yang saya tanyakan, apakah itu susah loh? Sebenarnya yang membuat susah kan kita sendiri. Kita yang menciptakan. Ya kita yang menciptakan dan kita yang menikmati kesusahan itu. Iya. Dan sedari kapan terciptanya kesusahan itu? Sedari lisan kita menyampaikan ya. Nah makanya butuh kesadaran yang sangat tinggi itu. Enggak. Kita ruwet itu sebenarnya ruwet itu apa? Dicipta. Yang membuat ruwet itu kita sendiri. Makanya kita mati itu takut, yang membuat takut siapa toh? Jadi bahasanya Mbah Buya Sakur, sesuatu yang sudah pasti tinggal kita persiapkan saja. Nah, itu kan yang paling benar. Makanya kenapa kita membicarakan yang belum? Yang sudah aja kita nggak bisa membicarakan. Contohnya, kita pernah menempati yang namanya Ororo Maksarya. Ya, pernah menempati Ka'bah tua. Iya. Tapi pertanyaannya, di saat di situ tuh ngapain? Coba ceritakan sekarang. Coba apa Mas? Sampai pernah enggak sih? Lah menceritakan yang pernah kita kerjakan saja kita nggak bisa. Mengapa membicarakan yang belum pernah kita lakukan? Dan supaya apa? Ya supaya hidup ini padang, supaya hidup ini terang supaya hidup ini bahagia. Pokoknya gini loh, supaya kita tuh nggak susah, jangan mengawali dari kesusahan itu. Supaya kita tuh nggak ruwet, jangan mengawali dari keruwetan itu. Gitu loh. Jadi cahaya dalam hidup itu sangat betul-betul bukan hanya dibutuhkan, tapi memang kebutuhan Tuhan itu sendiri. Ya kebutuhan Tuhan itu sendiri. Dan kebutuhan kita. Itu kebutuhan kita. Namun dari sisi lain, kalau kita kembalikan kepada cahaya tersebut, apakah sempurna cahaya Mbak Darno? Cahaya? Iya. Cahaya itu kan kalau kita ngomong cahaya, maka cahaya itu pun juga harus diurai. Tadi saya ngomong nurmaan. Kalau kita berhenti pada nurmaan, kita itu seolah-olah wah kita terjadi dari cahaya. Nah cahaya itu identik kalau lampu makan, lampu nyala, cahayanya terang. Itu. Tapi apakah itu yang dimaksud cahaya? Bukan. Cahaya itu letaknya juga dirasa. Seterang apapun lampu ini, kalau kita tuh nggak bisa merasakan dengan nikmat, gelap lampu ini. Mulai paham yang dimaksud itu. Kalau di realita umum cahaya itu tidak sinar cahaya itu tidak akan pernah sempurna manakala di sekelilingnya ada orang yang sedang berdiri, kan ada bayangan tertutup. Nah kebetulan Mbak Darno menyampaikan ranah cahaya itu mau dilarikan kemana? Artinya kalau dilihat di lapangan seperti ini terjadinya cahaya akan tidak sempurna manakala ada bayangan. Maka cahaya itu tidak bisa menembus. Iya itu seperti itu. Jadi di dalam konsep kesadaran itu bahwa cahaya itu sudah bersamanya. Manakala kesadaran itu lebih dikedepankan. Kalau mencari letaknya itu dirasa. Makanya segelap apapun kalau rasa kita itu terang, jelas. Jangankan benda yang besar nggak kelihatan, yang kecil pun terlihat. Makanya dikala orang yang sudah mencapai kesadaran yang tinggi, di saat ditanya orang yang lagi saya buat contoh orang kehilangan, kan yang ditanya itu nggak tahu posisi rumahnya di mana, barangnya di mana. Tapi kenapa orang itu datang kok malah tanya orang yang tidak tahu tempat
barang yang hilang itu. Oke. Lalu orang yang ditanya itu bagaimana setelah ditanya, apakah begini? Apakah begini cara melihatnya? Apakah merem, apakah malah meleknya diperluas, diperlebar? Oke. Berarti kan rasa. Rasanya. Mata kita tertutup, tapi batin kita itu melihat sesuatu. Oke, benar-benar. Nah, bisa melihat dan lain sebagainya itu belajar dari kesadaran itu. Iya, sendiri. Nah, dari kesadaran itu bisa dinamakan wahyu, bisa dinamakan apa? Wisik, benar. bisa dinamakan dawuh dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak ada wahyu, wisik, dawuh itu nggak ada. Itu nggak ada ya? Nggak ada. Yang ada itu penemuan otak kita sendiri. Caranya gimana aja? Caranya kita tuh harus mensucikan otak ini. Jadi agar supaya otak ini cerdas dan brilian, kita mengambil gambaran alamnya adalah rembulan itu sendiri. Kita harus menjadi tenang ya, isi kepalanya. Nah, di samping tenang, kita kan sudah tahu bahwa semua yang kita masukkan ke dalam kubur jati, ini nanti larinya juga ke otak. Maka hati-hatilah cara kita bermakan. Ya. Hati-hatilah cara kita tuh mengerjakan sesuatu yang pekerjaan itu nanti ada orang lain yang merasa tersakiti atau orang lain yang merasa dirugikan. Itu. Terus yang kedua kalinya, maka masuklah ke alam suwung atau alam ho. Alam ho. Karena alam ho, alam suwung itulah alamnya Tuhan. Nah, alamnya Tuhan, alam satu, alam kebenaran. Pusatnya di mana? Ya tetap di otak. Maka penuhilah oksigen dalam otak ini supaya orang lain melek tidak bisa melihat, kita yang merem bisa melihat. Gitu. Berarti apa yang sudah terjadi di alam ini, kalau kita sadari maupun yang tidak menyadari, ini sebenarnya sudah sakti dengan sendirinya ya Mbak Darno ya? Ya bukannya sakti lagi, yang namanya kun fayakun ya kita ini. Iya, itu sudah sakti dengan sendirinya tanpa didoakan. Lah doa itu apa? Doa itu kan cuma ucapan toh. Ucapan itu kan yang perlu dipertanggungjawabkan juga ya. Iya. Tapi kan sebenarnya terjadi dan tidak terjadi itu bagaimana cara kita itu menetapkan salah satu tujuan itu. Berarti bisa dikatakan doa adalah daya cipta ya sebenarnya ya. Ya daya cipta untuk apa? Untuk menenteramkan orang yang mendengarkan atau kita sendiri yang melakukan doa itu sebenarnya. Maka alam ho, alam suwung itu. Kalau kita sudah masuk ke situ, sudah bisa masuk ke situ. Kita sudah nggak ada ucap apa-apa, sudah nggak ada kata apa-apa, sudah nggak ada doa apa-apa. Supaya kita itu bisa menjadi kun fayakun. Iya. Sak ciptane dadi. Gitu. Nah, itu juga ada metodenya. Enggak terus tiba-tiba kita menang mengosongkan, enggak. Lah zat-zat yang kamu salurkan ke sini untuk menang itu dari mana? Dipertanggungjawabkan dulu ya. Ya ini yang bertanggung jawab. Kemelekatan akhirnya kalau yang tidak baik sumbernya nggak bisa mencerna ho itu. Ya nggak bisa masuk ke ho. Iya, nggak bisa masuk ke alam suwung. Iya, nggak alam suwung karena tidak ada kesucian. Nah, kesucian. Nah, yang mengotori kesucian itu siapa? Ya kita sendiri. Kita sendiri yang mencipta. Gitu loh. Makanya kita berdoa kok ragu-ragu, nggak akan terbalas, nggak akan terkabulkan. Berarti ambisi itu penting dalam hidup ya. Semuanya orang beragama, berkapitayan dan lain sebagainya itu berambisi. Berarti harus penting untuk hidup ya. Untuk ketemu Tuhan dan untuk menemukan Tuhan sebenarnya. Iya, maka kalau ada orang yang mengatakan ambisi adalah sebagai musuh yang sangat ambigu, itu sangat bodoh juga ya. Ya itu orang-orang yang mematahkan orang-orang berambisi. Iya. Tapi karena ya itu tadi, ambisi kadang-kadang diidentikan dengan hal yang salah. Yang menurut mereka paham. Nah, dianggap orang yang berambisi adalah orang yang hanya mengejar duniawi. Gitu. Masalahnya yang saya lihat di lapangan itu tidak hanya masalah pekerjaan atau urusan materi saja, bahkan urusan tentang keilmuan dan agama saja. Kalau merasa puas di satu wilayah, bahkan kalau merasa syukur, tidak tahu syukur yang seperti apa, intinya adalah merasa puas. Dan itu akhirnya menghentikan eksistensi semangat hidup. Bukan menghantarkan pada syukur yang sebenarnya syukur adalah keindahan yang hakiki, tapi menuntun dia pada sebuah merasa cukup dan akhirnya tidak menjadi potensi manusia yang lebih meningkat lagi. Apalagi manusia yang sudah merasa cukup. Nah itu
ya Hanya benar, tertentu. kita itu sudah tercukupi. Nggih. Tapi karena kita itu masih hidup di dunia, Nggih. maka kalau bisa itu ya sampai lebih, jangan cukup. Nah, itu. Nah, lebih itu artinya apa? Tentram. Nggih. Untuk menemukan ketentraman itu loh yang lebih. Iya. Bukan yang lebih itu artinya harta benda. Nggih. Numpuk. Paham. Kita punya tanah di mana-mana, Iya. kita punya mobil. Buktinya orang yang punya tanah banyak, punya mobil banyak, curhatnya ke sini itu cuma apa? Ingin menemukan ketenangan. Nggih. Nah, maka yang dimaksud lebih itulah ketenangan jiwa. Iya. Setelah menemukan alam suwung atau alam Tuhan, Nggih. dan kita sudah satu percaya bahwa inilah kebenaran, itulah yang dinamakan lebih. Itu pun selagi nyawa itu masih ada, napas masih bisa keluar masuk, galilah terus. Berarti merasa cukup pun dengan lisan tanpa ilmu dan pengetahuan juga jangan diperankan kata-kata itu kalau bukan ahlinya ya. Lebih baik berderma apa seperti adanya. itu. Iya. Mungkin seperti itu. Iya, karena salah paham nanti akan mengantarkan juga pada tingkat kesombongan karena merasa cukup Sudah tersebut. cukup, sudah terpenuhi, sudah bisa. merasa Akhirnya tidak menjadi manusia yang lebih berpotensi. Dipikir Tuhan hanya sebatas selesai di situ saja. bisa. Ya. Seperti halnya kita memperkaya diri, dipikir kekayaan kita hanya sebatas begini-begini saya cukup makan, minum, dan memiliki mobil. Seolah-olah potensi kita untuk menjadi orang yang jauh lebih hebat dari yang ini tidak ada Yang lagi. lain, Akhirnya tanpa disadari Anda sedang menjadi orang yang kufur akan nikmatnya, ya kan? Makanya caranya kita itu supaya begitu sudah menemukan, semakin kepingin menumpuk dengan penemuan itu, kita belajar dan melihatlah gunung. Nggih. Kalau dilihat dari jauh betapa megahnya, betapa besarnya, dan di sana adalah bebatuan, pohon-pohonan. Nggih. Tapi ternyata yang paling puncak di atas gunung adalah rumput. Nggih. Nah itu loh. Nggih. Makanya kalau gunung itu bangga dengan besarnya, bangga dengan pohon-pohon di situ, bangga dengan hewan-hewan yang melindungi. Nggih. Tapi ternyata kenapa dengan ketinggian, dengan kemegahannya, kok dia masih diinjak oleh rumput? Manusia. Bukan manusia, rumput. Rumput, nggih. Nah itulah cara kita itu supaya kita itu tidak merasa puas. Dalam arti tidak merasa puas itu bukan kita tuh mengejar-ngejar terus, Nggih, paham, tapi paham. kita selalu kepingin menggali dan kepingin tahu. Termotivasi terus. Nah, ya. karena apa? Di puncak pencarian dan Masih ada ketinggian kepingin lagi. tahuan itulah letaknya nanti di Mogoborongo. Oh, Anjuke Morno. Nah, muhung untuk menuju kita menjadi batang atau mati itu, mengantar mati. Nggih. Supaya apa? Supaya pencarian kita nanti setelah mati, setelah kita berkalang dengan tanah, tanah ini masih membutuhkan zat-zat kita tentang Nggih. penemuan-penemuan berpikir kita. Nggih. Jadi mati pun ternyata tidak sia-sia, masih ada manfaatnya untuk alam ini. Tidak hanya waktu hidup saja, mati pun Mati lebih pun digemari kemanfaatannya. Nah, buktinya dengan pemahaman secara umum. Orang mengagumi itu bukan zat-zat dari tubuhnya, tapi karena ilmunya, karena perjalanan hidupnya. Iya, benar. Orangnya sudah mati, tapi sampai sekarang masih didatangi orang Kenyataannya. untuk diziarahi. Iya, betul. Dan masih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari orang mati itu. Iya, bahkan memberikan makan kepada yang masih hidup. Nah, makanya kalau kita itu berhenti dengan apa tadi? Merasa puas. Ya merasa puas tadi. Seolah-olah itu pelariannya adalah mensyukuri, padahal itu bukan Ya belum masuk itu wilayah nanti, syukur. nanti larinya juga ke sombong, Iya, takabur dan lain takabur. sebagainya. Tapi kalau kita tuh merasa belum puas, kita tuh dengan berjalan begini masih kurang. Maka perjalanan kita malah semakin kita tata dengan bagus dan ilmu-ilmu yang kita cari supaya apa? Nanti ngumpulnya di otak. Nggih. Setelah nanti masuk ke dalam tubuh, maka yang akan diserap oleh bumi yang pertama adalah otak. Nggih. Kenapa itu saya pertanyakan? Kita kembali kepada sering orang menyampaikan kembali kepada titik nol. Nah, masih ada terhubung yang tadi saya sampaikan. Kalau andai kata orang itu merasa cukup puas, sedangkan Tuhan kalau ingin mengenolkan hambanya, diberikan ujian yang melebihi kapasitas manusia pada umumnya. Artinya kan hal yang lebih bahkan. Baru kalau sudah tidak ada jalan keluar ke sana kemari, buntu semua, sana sini tembok, akhirnya barulah di situ engkau dibukakan. Akan yang mencari dengan ketidakpuasan itu tadi toh. Iya, maksudnya seperti itu. Jadi akhirnya dari yang saya sampaikan dan pertanyakan Mbah Darno, karena ini endingnya adalah akan tersambung, ketersambungan dan keterikatan. Mudah-mudahan. Tapi yang saya sampaikan ini bukan kebenaran, tapi bagi yang bisa artinya mengambil manfaat,
Karena kebenaran itu metodenya banyak. Banyak. Nggih, Melalui kapitayan, melalui agama, Semua. melalui apa saja. mengandung semuanya. Jadi saya tidak merasa menyampaikan kebenaran, tapi kebenaran yang saya sampaikan ini yang saya rasakan dan yang saya kerjakan. Bagi orang lain kok ingin merasakan seperti ini, kalau menemukan kebenaran ya suatu kebetulan. Iya. Tapi selanjutnya saya juga ada pertanyaan lagi, ini tentang menyangkut juga hajat kehidupan, tentang perekonomian itu jauh lebih penting juga. Karena semua orang, tidak hanya kelas orang tua saja, bahkan anak-anak pun lebih membutuhkan perihal masalah itu, ya kan. Tentunya memang masalah ekonomi menjadi PR yang paling rumit, bahkan pemerintah juga memang itu hal yang paling sangat berat sekali untuk menuntaskan perihal masalah itu. Jadi tujuan endingnya saya bertanya banyak ini adalah tentang untuk penguatan diri, endingnya adalah ujung-ujungnya adalah tentang ributnya tentang adalah hidup. Supaya bagaimana ada ketercukupan, karena tenang saja tidak cukup, ya kan, hidup ini, sabar saja juga tidak cukup, karena kecukupan itu harus dalam segala aspek apapun dalam hidup, karena Tuhan Maha Sempurna. Sebagaimana kita, kalau memang hari ini merasa diri ini belum sempurna, mungkin kita sedang dalam perjalanan Tuhan itu sendiri untuk menyempurnakan kesempurnaannya sendiri. Ngoten niku mungkin. Jadi selebihnya monggo sebagai penanya yang lain pengen bertanya. Cukup nggih. Oke. Iya. Ya sekiranya pertanyaan tadi nggak perlu dijawab ya? Atau ekonomian apa nanti secara pribadi? ya pas secara pribadi saja. Nah ini kayaknya ada bau klinik atau bau sifat gaib, tapi bukan klinik yang ngilor gitu, bukan. Enggak, tapi ini lebih karena kayak intelijensia. Nggih. Ini juga iya. Jadi sekiranya untuk saat ini pertanyaan dari saya ucapkan sangat berterima kasih banyak. Mbak Darno sudah menyempatkan diri untuk menjawab dengan apa adanya sesuai dengan kapasitasnya. Sebagaimana kalau ini bermanfaat di luaran sana, ya alhamdulillah. Kita kembalikan kepada sifat individu masing-masing bagaimana mencerna pembicaraan kita kali ini. Syukur-syukur bermanfaat, ya monggo dipikirkan lagi, dipertimbangkan lagi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing juga. Untuk semua ini saya akhiri dengan terima kasih banyak. Assalamualaikum, rahayu sagung dumadi. Waalaikumsalam, rahayu sagung dumadi.